ST, FT, DT. Selanjutnya FT disebut inverse dari transformasi Laplace dari Fs dan dinyatakan dengan L pangkat min 1 atau dibaca dengan apa? Laplace inverse dari Fs. So, Ft adalah Laplace inverse dari Fs ya. Nah, kalau secara cepatnya kita sudah punya tabelnya. Sama ya. Transformasi Laplace itu sudah ada tabel cepatnya ya. Ini kan secara definisi ya. Tapi sudah dibuktikan transformasi Laplace kita bisa pakai rumus ini ya. Laplace dari 1 itu adalah 1 S, Laplace dari T pangkat N adalah N faktorial per S pangkat N plus 1, Laplace dari T pangkat alfa adalah gamma alfa plus 1 per S pangkat alfa plus 1, E pangkat AT adalah 1 S min A, Laplace dari close AT adalah S per S kuadrat plus A kuadrat dan seterusnya. Ya, jadi kita sudah tidak perlu pakai definisi lagi, tapi kita mengacunya ke tabel transformasi Laplace ini. Nah, begitu juga untuk inverse-nya, ya, Laplace dari inverse. Jadi, kita sudah punya tabelnya. Jadi, inverse dari 1 S itu adalah 1, inverse dari Laplace 1 S pangkat N plus 1 adalah T pangkat N per N faktorial, dan seterusnya. Jadi, tinggal lihat saja tabel ini, dan nanti tinggal diaplikasikan untuk sifat-sifatnya, maka kita bisa dapat hasilnya ya. Oke. Nah, ada beberapa sifat dari inverse transformasi Laplace, yaitu ada sifat kelinieran ya, inverse transformasi Laplace, yaitu apa? Jika Laplace Ft adalah Fs dan Laplace Gt adalah Gs, maka untuk setiap konstanta alfa tambah beta, Laplace dari alfa Fs tambah beta Gs adalah Laplace alfa ya, alfa kali Laplace inverse Fs tambah beta kali Laplace inverse Gs adalah alfa Ft tambah beta Gt. Oke, contoh nih. Ya, contoh ada soal, tentukan Laplace inverse dari 4/2s min 7 dikurang 4s tambah 6 per s kuadrat tambah 9 ditambah 12 per s pangkat 5. Ya, jadi kita diminta mencari inverse dari Laplace ini. Ya, nah, pakai sifat kelinieran dari inverse transformasi Laplace, kita bisa menerapkan ini ya, alfanya bisa keluar dan penjumlahannya bisa dipisah ya. Jadi Laplace dari 4/2s min 7 dikurang 4s tambah 6 per s kuadrat tambah 9 ditambah 12 per s pangkat 5 kita bisa rubah menjadi seperti ini. Ini karena dia punya sifat linier ya. Yaitu apa? 4-nya bisa, ini semua dipisah dulu nih, jadinya apa? Laplace inverse dari 4/2s min 7 dikurang Laplace inverse dari 4s tambah 6 per s kuadrat tambah 9 ditambah Laplace inverse dari 12 per s pangkat 5 ya. Nah, terus 4 ini kan apa? Konstanta ya, dia bisa keluar. Jadinya apa? 4 dikali Laplace inverse 1/2s min 7 dikurang Laplace inverse dari 4s plus 6. Nah, ini kenapa angkanya tidak keluar? Karena di sini ada apa? 4s tambah 6. Boleh dikeluarkan mungkin 2 gitu ya. 2 kali Laplace inverse, tapi ini nggak usah, nggak apa-apa. Laplace inverse dari 4s plus 6 per s kuadrat plus 9. Nah, ini bisa keluar 12-nya. 12 Laplace inverse 1 per S pangkat 5. Sampai sini ada yang bingung? Lanjut ya. Nah, kita lihat nanti ya di tabel, kita samakan kira-kira mana yang bisa kita pakai rumusnya gitu ya. Oke. Di sini kan apa nih? Yang ini kan 2S ya. Sedangkan di tabel itu tidak ada yang 2S, semuanya S ya. Semuanya S. Makanya di sini 2-nya dikeluarkan. Ya, di sini nih 2-nya keluarkan. Jadinya apa? 1/2s min 7/2. Ya, yang lain sudah ya.
Ini apa? Oh, ini dipisah nih. Ini dipisah jadi apa? 4S per S kuadrat tambah 9 ditambah Laplace inverse dari 6 per S kuadrat ke 9. Maka 6-nya dikeluarkan. Ya. Nah, ini semua S-nya sudah satu ya. S, 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 S. Ya. Karena ini konstanta, maka keluar. Jadi 4/2 Laplace inverse dari 1 per S. S per S min 7/2 dikurang 4 kali Laplace inverse S per S kuadrat plus 9 min 6 L Laplace inverse 1 per S kuadrat plus 9 tambah 12 Laplace inverse dari 1 per S pangkat 5. Oke. Ini 4/2 adalah 2 ya. 1 per S min 7/2 itu pakai rumus yang mana? 1 per S min 7/2 yang ini ya. 1 per S min A. A-nya adalah 7/2. Jadi Laplace inverse-nya adalah E pangkat 7/2 T. Ya. E pangkat 7/2 T. 2-nya dapat dari mana? 4/2. 4/2 itu 2 E pangkat 7/2 T. Gitu ya. Yang ini S per S kuadrat tambah 9. S per S kuadrat plus 9. Berarti yang ini ya. Nih. S kuadrat plus S per S kuadrat tambah 9. Berarti 9-nya adalah 3 kuadrat. Berarti dia cos 3T. Ya. Berarti ini min 4 cos 3T. Yang ini 1 per S kuadrat plus 9. Sama ya. Ini 1 cuman. Bukan S. Kalau yang 1 berarti dia sin. Sin AT per A. Berarti A-nya adalah 3. Sin 3T per A. Sin 3T per A. Berarti min 6 sin 3T per 3. Yang ini 1 per S pangkat 5. 1 per S pangkat 5. Berarti yang ini. 1 per S pangkat 5. Ya, N-nya berarti 4. Berarti T pangkat 4 per 4 faktorial. T pangkat 4 per 4 faktorial 12, T pangkat 4 per 4 faktorial. Jadi sama dengan 2 dikali E pangkat 7/2T min 4 cos 3T min 2 sin 3T. Ini 6/3 ya, jadi 2 plus 1/2. 4 faktorial adalah berapa? 4, 3, 2, 1 kan ya. 4 kali 3, 12 kali 2, 24 ya. Berarti ini tinggal 2 ya. 1/2 T pangkat 4. Maka Laplace inverse dari ini hasilnya adalah yang ini. Ada yang mau ditanyakan untuk contoh yang pertama? Ya, aman, Bu. Aman ya, bisa ya? Oke. Yang lainnya bisa? Aman, Bu. Ya, oke. Lanjut kalau gitu. Contoh yang kedua nih ya. Laplace inverse dari 5S tambah 7 per S kuadrat tambah 3S plus 2. Ya. Nah, kalau di bawahnya itu ada persamaan polinomial berderajat 2, maka sebisa mungkin kita faktorkan. Ya. Kita faktorkan. Jadinya apa? Ini kan S kuadrat tambah 3S tambah 2. Berarti cari angka kalau dikalikan 2, kalau dijumlahkan adalah 3. Berarti 1 dan 2 gitu ya. Maka bawahnya menjadi S plus 1, S plus 2. Ya, tinggal cari nanti A dan B-nya. Berarti A tambah S plus 1 tambah B per S plus 2. Tinggal disamakan penyebutnya jadi seperti ini. Kali silang aja ya. A kali S plus 2 tambah B kali S plus 1. Ya, maka nanti ini apa? Ini sama dengan ini, gitu kan ya? Berarti 5S plus 7 adalah AS plus 2 tambah BS plus 1. Ya. Terus apa katanya? Berarti AS tambah BS, ya. Terus apa ini? 2A tambah B. Berarti apa? AS tambah BS itu sama dengan 5S, ya. Nggak tahu. Ya, berarti apa dibilang sini? S sama dengan min 1. Maka 2 sama dengan A-nya 2, B-nya 3.
Disamakan aja nih yang ini nih. Ya, ini kan 5S nih. Ya, 5S berarti kalau saya nih bilangnya yang SS berarti nih AS tambah BS. A tambah B sama dengan 5 ya. Dan 2A tambah B sama dengan 7. Maka SA-nya adalah 2, ya kan? Karena ditambah nih. A tambah B sama dengan 5. Cari angka yang ditambahkan sama dengan 5. Terus 2A tambah B sama dengan 7. Ya, jadi A-nya 2, B-nya 3. Ya. Kalau dia dimasukkan S-nya ya. Kalau S sama dengan min 1, nih dapat dari sini ya, maka ini jadinya apa? Min 1 kali 5, berarti min 5 tambah 7 ya, sama dengan 2. Terus A kali min 1 tambah 2. Ya, maka ini sama dengan A. Ya, maka A sama dengan 2. Kalau S sama dengan min 2, di sini masukkan berarti apa? Min 6 tambah 7 ya. Min 10 tambah 7 min 3. Terus S-nya kan min 2, berarti ini 0, nih min 1 kali B ya. Berarti B-nya sama dengan 3. Atau kalau saya tadi gitu ya, ini kan jadi AS tambah BS. AS tambah BS berarti kan A tambah BS. Berarti A tambah B sama dengan 5. 2A tambah B sama dengan 7. Cari angka yang memenuhi itu. A-nya 2, B-nya 3. Sehingga pecahan ini bisa berubah jadi seperti ini. Ya, dari sini ya. A-nya 2, B-nya 3. Jadi 2 per S plus 1 ditambah 3 per S plus 2. Sehingga kita bisa mencari Laplace inverse dari 5S tambah 7 per S kuadrat tambah 3S plus 2 menjadi seperti ini. Laplace inverse dari 2 per S plus 1 tambah 3 per S plus 2. Ya. Sama pakai cara yang tadi, pakai sifat linearitas, ini bisa dikeluarkan menjadi apa? 2 dikali Laplace inverse dari 1 per S plus 1 ditambah 3 kali Laplace inverse dari 1 per S plus 2. Berarti ini pakai rumus yang ini ya. Berarti ini adalah min ya. E pangkat min T, ya ini min 2T gitu ya. Jadinya Laplace inverse dari 5S plus 7 per S kuadrat tambah 3S plus 2 adalah 2E pangkat min T tambah 3E pangkat min 2T. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk contoh kedua? Bu, Ya. maaf Bu. Saya izin ya Bu. Lagi di jalan. Nanti takutnya kalau misalnya pas di absen saya nggak nyaut Bu. Oh, siapa ini? Halim Bu, Maulana Hamid Halim. Oke, Widiana tolong dicatat aja yang masuk hari ini ya. Nanti tinggal di WA ke saya ya. Ya, mungkin nggak saya absen panggil karena mau jalan ke, ya sedikit lagi ya. Oke, ini untuk yang sifat linear ya. Ini juga seperti itu. Ini juga sama ya. Tinggal dipisah-pisah aja. Ini juga sama. Oke, selesai. Coba dilihat dulu contohnya. Contoh mana yang mau dibahas? Yang Ya? Yang contoh 6. Contoh 6. Oke. Temukan invert dari transformasi Laplace 7 per S kuadrat tambah 6. Oke. Kenapa akhirnya ini, 7-nya dikeluarkan ya. 7-nya dikeluarkan, Laplace inverse dari 1 per S kuadrat tambah akar 6 kuadrat. Kenapa ini akhirnya di akar 6-in? Karena apa? 6 itu kan bukan bilangan kuadrat ya. Yang kita punya adalah ini ya, kayak gini. Nah, dulu, ini bisa nggak saya pindahin ya? Oke, biar kelihatan. Nah, kita lihat. Ya, oke. Tunggu. Mau mati. Bentar.
Ya, yang kita punya itu adalah S kuadrat tambah A kuadrat. Ya, yang ini nih, lihat rumus 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima. 1 per S kuadrat tambah A kuadrat. Nah, di sini adalah S kuadrat tambah 6. 6 itu berapa kuadrat? 6 itu adalah akar 6 ya. Akar 6 kuadrat. Maka jadi seperti ini. Ya, sehingga Laplace dari ini ya, 7 dikali ini kan apa? Berarti 1 per S kuadrat per A kuadrat. Berarti apa? Sin AT, berarti sin akar 6T per akar 6. Ya kan ya? Sin akar 6T per akar 6. Berarti apa? Sama saja dengan seperti ini. 7 dikali 1 per akar 6 sin akar 6T. Nah, sedangkan biasanya kalau akar itu di bawah, kita akan menormalisasi gitu ya. Jadi dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Sehingga jadinya 7 akar 6 dikali per akar 6 kali akar 6 adalah 6. Jadi 7 per 6 akar 6 sin akar 6T. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Aman, Bu. Ya, paham ya? Oke. Nah, minggu lalu, habis ya. Minggu lalu saya berikan, kalau nggak salah, ngasih V-class-nya tentang ini ya. Inverse Laplace kan? Iya, Bu. Ya, jadi bisa dikerjakan untuk latihan soalnya di V-class ya. Paling lambat kapan ya? Saya lupa tuh. Minggu depan, Bu. Minggu depan. Minggu depan. Bener. Minggu ini tanggal 5 kalau nggak salah ya. Nggak sampai minggu depan. Minggu ini kalau nggak salah. Ya, jadi bisa langsung dikerjakan latihan soalnya dengan mengacu materi yang ini. Tenggatnya tanggal 7, Bu. Mohon maaf, Bu. Tanggal 7. Tanggal 7 hari apa? Minggu. Jam Hari setengah 9 malam. Ya, oke. Berarti tanggal 7 ya. Hari Minggu sudah harus dikumpulkan semuanya. Oke, tolong dicatat Widiana siapa saja yang masuk hari ini. Ya mungkin sampai sini saja ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? UTS-nya gimana, Bu, kemarin, Bu? UTS-nya belum saya periksa ya. Insya Allah besok Iya. sampai kelas kita bahas dan saya bagikan ya hasilnya. Mudah-mudahan semuanya baik. Tapi saya tidak mau ada kalau perbaikan tuh remedial ya. Tetap tidak ada remedial. Paling saya lihat dari keaktifan di kelas sama nilai tugas ya. Nanti tugas ada kan ya? Aduh. Udah dikumpulkan belum tugasnya ya? Saya lupa. Belum, Bu. Oh, belum. Berarti minggu depan ya, insya Allah ya, memang 2 minggu besok mudah-mudahan semuanya sehat. Kita bertemu di kelas untuk membahas UTS dan saya lebih banyak latihan soal untuk persiapan ujian UAS ya. UAS atau UU kita nih? UAS, Bu. UAS ya. Iya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan latihan soalnya di V-class yang terkait dengan inverse dari transformasi Laplace. Mungkin hari ini cukup sekian ya. Terima kasih. Tolong Widiana dihimpun siapa saja yang datang hari ini, tolong di WA-kan ke saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.